Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada sesi ini saya akan membahas mengenai model penalaran yang seharusnya bagi seorang sarjana hukum ketika mencermati suatu permasalahan. Ya, model ini sifatnya umum, model penalarannya sifatnya umum, jadi Anda bisa gunakan untuk kepentingan perspektif yang lain. Oke, slide berikutnya. Oke, ini adalah tema sesi hari ini, pola penalaran dalam lingkungan hidup. Mungkin mungkin Anda sudah pernah mendengar istilah penalaran ya, tapi kita akan review sedikit istilah ini supaya Anda kembali fresh mengenai istilah penalaran. Jadi memang penalaran itu adalah suatu konsep yang memiliki pengertian sebagai cara atau perihal dalam menggunakan nalar atau rasio, pemikiran atau cara berpikir logis, jadi berpikir yang masuk akal. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa penalaran itu adalah proses mental dalam mengembangkan pikiran yang didasarkan kepada fakta-fakta dan prinsip-prinsip. Itu definisi dari penalaran sebagai suatu konsep. Nah, jadi secara sederhana sebenarnya bisa kita katakan penalaran itu adalah kegiatan berpikir berdasarkan rasio. Nah, secara umum istilah penalaran ini juga dikenal dengan istilah logika. Artinya dia berpikir secara lebih luas. Tapi secara pengertian lebih sempit, penalaran dikenal juga dengan istilah proses berpikir secara analitis. Itu pengertian secara lebih sederhana. Nah, nanti pola penalaran ini kita gunakan untuk mencermati mengenai lingkungan hidup. Oke, lanjut. Nah, pola penalaran dalam lingkungan hidup itu setidaknya harus dikonstruksikan berdasarkan 3 konsep dasar ya. Ini konsep dasar, jadi nanti ada beberapa konsep-konsep lain, tapi ini konsep dasarnya dulu. Konsep pertama adalah Besturzog. Ini bahasa Jerman sebenarnya, artinya kesejahteraan umum. Konsep kedua adalah konsep hak menguasai oleh negara. Ini satu konsep yang muncul dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Yang nanti turunannya masuk ke Undang-Undang Agraria. Dan konsep yang terakhir adalah tentang ekosistem. 3 konsep ini Anda harus kuasai bagian per bagiannya sekaligus secara keseluruhan. Besturzog itu adalah satu tujuan yang
hendak diraih oleh satu asas yang disebut sebagai asas negara hukum dengan model welfare state, negara kesejahteraan. Jadi negara kesejahteraan itu tujuan akhirnya adalah bestujo, kesejahteraan umum. Ada yang mengatakan negara hukum kesejahteraan, ada yang menyebutnya negara kesejahteraan. Nah, konsep negara kesejahteraan ini diakomodir di Indonesia melalui konstitusi, ada dalam pembukaan alinea keempat, ya. Alinea kedua dan keempat di proklamasi. Kemudian turun di proklamasi, di pembukaan Undang-Undang Dasar, alinea kedua dan keempat, kemudian diturunkan ke dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Indonesia sebagai negara hukum, bahasa seperti itu. Kemudian nanti dikaitkan ke pasal 33, ya. Baru nanti terlihat itu benang merahnya bahwa Indonesia menganut negara hukum kesejahteraan. Nanti Anda bisa perdalam ini di mata kuliah filsafat seharusnya. Oke, itu 3 konsep ini. Jadi kenapa saya menggunakan lingkaran-lingkaran, ya, yang saling berhubungan. Kalau Anda lihat lingkarannya, maka kesejahteraan umum itu diwujudkan dalam bentuk konkret, yaitu konsep hak menguasai negara. Konsep hak menguasai negara ini merupakan satu indikasi atau syarat bagi suatu negara hukum untuk memelihara, memberikan perlindungan, menjaga keutuhan ekosistem, ya. Jadi Anda ketika berbicara mengenai lingkungan hidup tidak bisa hanya satu-satu gitu, ya, tapi tiga-tiganya ini harus dipahami secara serempak. Kalau bestujo itu nanti kesejahteraan umum merupakan tujuan akhir dari sebuah negara hukum yang menganut konsep negara hukum kesejahteraan. Kajiannya nanti akan sedikit tumpang tindih dengan konsep hak menguasai oleh negara. Oke, slide berikutnya. Konsep yang pertama, konsep negara hukum kesejahteraan. Jadi untuk memahami konsep negara hukum kesejahteraan, Anda seharusnya terlebih dahulu memiliki pengetahuan mengenai munculnya asas negara hukum yang diawali oleh pemikiran dari Montesquieu, kemudian dilanjutkan oleh Immanuel Kant, dan kemudian disempurnakan oleh Stahl. Itu dalam konteks civil law, ya. Nanti kalau negara hukum dalam konteks common law itu berbeda lagi. Nah, di sini hanya kemudian ini untuk negara hukum kesejahteraan atau negara kesejahteraan welfare state ini tidak digagas oleh ahli atau orang per orang, tapi dia muncul dalam satu conference internasional. Saya lupa di mana konferensinya itu. Tapi memang ini ilmu yang mempelajari ini HTN atau HAN. Nah, intinya begini sebenarnya. Dalam konsep welfare state, negara justru perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi, ya. Kalau dari kalimat ini sebenarnya secara a contrario Anda sudah bisa memahami bahwa konsep negara hukum sebelumnya, ya, sebelum welfare state itu adalah kebalikan dari konsep ini, gitu ya. Artinya negara tidak ikut campur.
Dan memang konsep negara hukum dalam konteks civil law itu dinuansai oleh paham individualistik, sehingga negara membebaskan siapapun silahkan bertanding, negara tidak ikut campur. Nah, ini dalam konteks welfare state, negara harus ikut campur, terutama karena ada kesenjangan antara kaum yang atau kelompok kuat dengan kelompok lemah, sehingga negara harus ikut masuk intervensi untuk menyeimbangkan posisi tersebut, yang tujuannya adalah tetap menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu di dalam konsep welfare state, pemerintah secara rasional harus menata tindakannya. Jadi ikut campurnya, intervensinya pemerintah itu bukan semata-mata masuk intervensi tanpa rasionalitas gitu ya. Tetap harus ada rasionalitas kenapa pemerintah masuk. Masuknya pemerintah harus mempunyai tujuan yang jelas dan berhasil guna atau manfaat. Dolmatik itu manfaat. Artinya pemerintah itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien. Nah, kalimat ini ada dalam buku teks sebenarnya, ini saya kutip. Ini kalimat ambigu kalau menurut saya. Karena begini, kata atau frase efektif dan efisien ini sebenarnya adalah satu frase yang muncul di bawah paradigma positivistik. Sedangkan welfare state itu merubah sifat positivistik menjadi berhasil guna, bermanfaat. Jadi bukan cuma sekedar kepastian tapi ada manfaatnya. Nah, ini yang cara merumuskan ini yang pemerintah harus kalaupun harus bertindak secara efektif dan efisien, tapi tujuan akhirnya adalah manfaat. Nah, welfare state juga dipergunakan untuk menjamin ketertiban dan ketertaatan warga negara. Nah, ini kata-kata ketertiban dan ketertaatan ini sebenarnya juga kata-kata yang dinuansai oleh paradigma positivisme hukum yang sebenarnya tidak tepat untuk berada dalam konteks welfare state. Maka perundang-undangan dalam hukum administrasi negara diberikan sanksi-sanksi, pada umumnya menggunakan sanksi administratif dan sanksi perdata. Nah, namun karena kuatnya paradigma positivistik ini ingin negara dalam posisi absolut dalam mengatur, maka ada kecenderungan sanksi-sanksi tersebut diletakkan sanksi pidana. Ya, jadi hampir mayoritas sekarang undang-undang yang tunduk dalam hukum administrasi negara itu mempunyai sanksi pidananya. Ya, padahal ini yang kemudian menjadi masalah ketika undang-undang yang bersifat hukum administrasi negara itu memiliki tujuan akhirnya adalah kesejahteraan bersama yang mempunyai tujuan kemanfaatan, itu tidak mungkin dicapai ketika paradigma yang digunakan adalah paradigma positivistik. Nah, yang kemudian menjadi masalah nantinya adalah ketika munculnya sanksi pidana dalam undang-undang yang bersifat hukum administrasi negara, maka aparat penegak hukumnya tidak menguasai ruh dari hukum administrasi negara. Yang mereka kuasai adalah ruhnya hukum pidana. Padahal hukum pidana itu hanya ditempelkan di undang-undang hukum administrasi negara, hukum lingkungan misalnya, itu sebagai penguat saja. Ya, nanti di slide berikutnya akan ada penjelasan lebih dalam soal ini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, konsep kedua adalah konsep hak menguasai oleh negara. Yang perlu dipahami bahwa konsep ini berasal dari
dari hukum administrasi negara. Nah, apa yang dimaksud dengan konsep hak menguasai negara? Pertama yang harus dipahami terlebih dahulu bahwa konsep ini merupakan turunan dari pasal 33 Undang-Undang Dasar ya, 1945. Kemudian dia juga merupakan satu cerminan dari konsep negara hukum kesejahteraan. Tapi konsep ini bukan dimaksudkan untuk mengatakan bahwa negara merupakan pemilik ya. Karena di sini hanya hak menguasai tidak dimaknai sebagai kepemilikan. Tapi hak menguasai oleh negara ini dimaknai sebagai suatu kewajiban untuk menjalankan fungsinya negara. Itu sebabnya dia berkaitan dengan hukum administrasi negara, karena fungsi negara dalam arti sempit. Jadi artinya negara dalam keadaan bergerak. Ini dulu kita pahami hukum administrasi seperti itu. Negara dalam keadaan bergerak. Kalau HTN kan negara dalam keadaan diam gitu ya. Tapi kalau ini karena fungsinya adalah bersifat fungsional bagi negara untuk melakukan beberapa pengaturan-pengaturan. Nah, sehingga memang akhirnya konsep hak menguasai oleh negara ini bukan dibatasi, tapi dicerminkan dengan 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi kebijakan dan fungsi pengurusan. Fungsi pengurusan oleh negara dilakukan melalui pemerintah dengan mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan, lisensi, dan konsesi. Yang dimaksud dengan membuat kebijakan di sini kaitannya dengan juga menerbitkan atau mengeluarkan izin, lisensi, dan konsesi ini. Jadi pemerintah mengeluarkan satu kebijakan berkaitan apakah seseorang tersebut atau badan usaha dapat memperoleh izin atau tidak, gitu ya. Nah, seperti itu maksudnya. Kemudian yang fungsi kedua adalah pengaturan. Pengaturan dalam hal ini memiliki kaitannya dengan kegiatan legislasi. Jadi kewenangan legislasi oleh DPR bersama pemerintah untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dilakukan secara umum. Kalau yang di atas tadi kebijakan yang sifatnya diskresional ya. Jadi sifatnya itu lebih konkret. Kalau ini yang nomor 2 ini sifatnya lebih abstrak karena dia masuk dalam kegiatan legislasi, kegiatan peraturan-peraturan atau regulasi yang setaraf undang-undang gitu ya. Kemudian fungsi yang lain adalah fungsi pengelolaan. Fungsi pengelolaan ini dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham dan atau keterlibatan langsung dalam manajemen dalam BUMN atau BUMD misalnya ya. Ini badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah gitu, sebagai instrumen kelembagaan melalui negara untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi kemakmuran rakyat. Jadi maksudnya di sini adalah pengelolaan sumber daya alam itu tidak sepenuhnya dilepaskan kepada pihak swasta gitu ya. Tapi harus ada andil dari pihak pemerintah atau kepemilikan saham dari pihak pemerintah untuk memiliki suara dalam pengelolaan tersebut, atau bahkan disyaratkan justru kalau bisa badan usaha milik negara atau milik daerah yang langsung bergerak, tidak dilepas secara utuh 100% kepada pihak swasta. Jadi diusahakan pihak negara dulu yang maju untuk melakukan pengelolaan tersebut.
Kemudian fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini sebenarnya satu konsekuensi logis dari adanya fungsi pembuat kebijakan dan pengurusan. Fungsi ini adalah negara melalui pemerintah mengawasi mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atau sumber kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Jadi fungsi pengawasan ini eh, tidak mungkin pemerintah mengeluarkan izin, mengeluarkan kebijakan, kemudian dilepas begitu saja tanpa adanya pengawasan. Pemerintah harus mengawasi apakah izin itu dipergunakan atau tidak dipergunakan. Jadi bukan berarti tidak dipergunakan kemudian tidak diawasi, enggak. Pengawasan itu juga terhadap izin yang dipergunakan, apakah sesuai dengan perizinannya, atau izin tersebut yang sudah dikasih tapi tidak digunakan. Itu ada konsekuensinya sendiri. Nah, ini yang kemudian pengawasan ini menjadi penting. Kenapa? Karena untuk sampai kepada bidang gakum, penegakan hukum, garda utamanya adalah pengawasan gitu. Jadi gakum itu baru bisa masuk bidang penegakan hukum setelah ada input informasi dari bidang pengawasan. Sehingga semua dinas pemerintahan itu pasti punya bidang pengawasan. Nah, bidang pengawasan ini yang nanti kemudian menemukan menemukan temuan-temuan fakta-fakta di lapangan mengenai penggunaan dari izin yang diberikan. Nanti akan diteruskan kepada bidang gakum kalau misalnya penyelesaian secara non penal itu tidak menemui jalan keluar. Nah, ini konsep hak menguasai oleh negara. Kemudian konsep yang ketiga adalah konsep ekosistem. Ada dalam dua mengenai definisinya ada dalam dua undang-undang ya. Yang pertama dalam undang-undang lingkungan hidup itu sendiri, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 1 angka 5 Undang-Undang 32 2009 dan pasal 1 angka 5 Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, yang pertama misalnya, ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Ya. Jadi kalau dari konsep yang awal ini, kita melihat adanya satu siklus lingkungan hidup yang saling berkaitan, merupakan satu kesatuan yang menyeluruh dan tidak terpisahkan, bahkan karena dia berkaitan juga saling mempengaruhi. Karena dia saling mempengaruhi, maka dia membentuk suatu keseimbangan. Karena saling mempengaruhi itu nggak mungkin salah satu menjadi oposisi biner yang sentral gitu ya, nggak. Saling mempengaruhi itu berarti punya posisi yang sama, equal. Nah, karena keseimbangan itu sehingga muncul stabilitas. Kalau nggak seimbang nggak ada stabilitasnya. Jadi ini satu rangkaian kata yang disusun secara logis gitu ya. Kalau dia stabil maka lingkungan hidup itu akan memiliki fungsi produktif, menghasilkan. Nah, demikian juga di dalam Undang-Undang 27 2007 disebutkan bahwa ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme, dan non-organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas. Kalimat terakhir ini, frase terakhir memiliki kesamaan dengan undang-undang di atas. Membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
Hanya kemudian di awal dari definisi ini yang sedikit membedakan dengan menyebutkan objek-objeknya, ya. Komunitas, kesatuan komunitas, tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme, dan non-organisme lain, serta proses yang menghubungkannya. Tentunya kita bertanya, lu kok manusia nggak ada ya gitu ya. Nah, ini perlu dicermati, kenapa tidak ada unsur manusia disebut di situ, karena memang undang-undangnya ini berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, nanti ada di beberapa undang-undang lain yang menghubungkan ini gitu kan. Jadi konsep ini bukan hanya dari satu undang-undang, tapi dari beberapa undang-undang yang harus Anda baca, kemudian Anda bisa tarik garis merahnya apa yang disebut dengan ekosistem. Nah, kalau di atas itu adalah konsep berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka di bawahnya ada konsep yang berdasarkan doktrin, ya, dari Andrew Warta dan Brich. Ekosistem adalah suatu sistem yang rumit dan interaktif. Rumit ini menggantikan kata kompleks, interaktif ini menggantikan kata saling berhubungan, yang tersusun oleh semua organisme hidup, termasuk manusia di dalamnya berarti, pada suatu daerah dan semua lingkungan fisiknya, tanah, air, iklim, habitat. Jadi sifatnya lebih umum konsep yang dikeluarkan oleh doktrin yang dikeluarkan oleh Andre Warta dan Briggs. Nah, ada hal lain yang ingin saya sampaikan mengenai penyusunan konsep ekosistem ini. Sebenarnya ini adalah cara dalam menjawab suatu pertanyaan, ya. Jadi konsekuensi dari seorang sarjana hukum itu ketika menjawab pertanyaan, maka basisnya adalah sumber hukum formil. Ya, di mata kuliah PIH sudah diajarkan itu. Sumber hukum formil itu sumber dalam kita mencari satu jawaban yang dibenarkan secara hukum. Jadi mulai dari atas undang-undang, kemudian kebiasaan, jurisprudensi, doktrin, terus apa lagi? Perjanjian. Ya, jadi undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, doktrin, perjanjian. Nah, itu berurut tuh. Yang paling tinggi tentunya karena kita sivilo adalah pendapat yang didasarkan kepada pada peraturan perundang-undangan. Kemudian nanti disusul oleh layer-layer berikutnya. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, ini kaitannya tadi dengan dengan slide yang sebelumnya berkaitan mengenai adanya kecenderungan sanksi pidana dimasukkan ke dalam undang-undang yang bersifat hukum administrasi negara. Setiap peraturan perundang-undangan yang tunduk dalam hukum administrasi negara, ketika ada sanksi pidananya, maka sebenarnya di situ terjadi percampuran kajian dari bagian ilmu hukum, yaitu ilmu hukum administrasi negara dan ilmu hukum pidana. Nah, memang sanksi pidana akan selalu diletakkan sebagai norma hukum sekunder. Jadi selalu di belakang, di akhir. Norma hukum sekunder itu isinya adalah ancaman sanksi. Jadi bukan hanya pidana sebenarnya, termasuk administrasi juga di situ, keperdataan juga di situ. Itu disebut sebagai norma hukum sekunder. Nah, norma hukum primernya itu adalah, kalau ini kan norma hukum sekunder sebagai sanksinya. Ada norma hukum sekunder, berarti ada norma hukum primernya. Nggak mungkin suatu perundang-undangan hanya berisikan norma hukum sekunder. Pasti ada primernya. Norma hukum primer itu adalah norma hukum yang berisikan mengenai pengaturan, larangan, kebolehan. Jadi misalnya kalau dalam hal lingkungan, setiap pelaku usaha yang hendak melakukan penambangan harus memiliki izin tambang, misalnya. Nah, itu kebolehan tuh. Boleh menambang kalau punya izin. Itu norma hukum primernya. Norma hukum sekunder di mana? Norma hukum sekunder itu bisa berbunyi setiap pelaku usaha
yang menambang tanpa izin akan diancam sanksi pidana 5 tahun. Nah, itu norma hukum sekunder. Jadi dalam satu undang-undang itu, khususnya undang-undang lingkungan hidup atau undang-undang yang bersifat hukum administrasi negara, selalu dibagi menjadi dua bagian. Ya. Norma hukum primer lebih dahulu, kemudian diakhiri dengan norma hukum sekundernya. Nah, munculnya kajian teoritis mengenai hukum pidana administrasi. Jadi adanya sanksi pidana dalam undang-undang yang bersifat hukum administrasi negara itu memunculkan satu peristilahan dalam ilmu hukum, menjadi bagian dari ilmu hukum, itu dikenal dengan istilah hukum pidana administrasi. Namun di dalam praktek itu direduksi kata itu dengan menggunakan istilah tindak pidana khusus atau tindak pidana tertentu di luar KUHP yang seharusnya menggunakan konsep tindak pidana administrasi. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran saya sebenarnya di dalam praktek, ketika tindak pidana yang terjadi di dalam lingkungan hidup kemudian disebut sebagai tindak pidana khusus, maka nuansa hukum administrasinya hilang. Nah, ini menjadi wajar penyebutan tindak pidana khusus. Karena apa? Karena memang penegak hukum kita itu polisi, jaksa, hakim gitu ya, bahkan termasuk advokat juga, itu memang dinuansai oleh paradigma positivisme hukum yang sifatnya sangat positivistik, dengan cara memandang kacamata kuda. Jadi saya sering kali berdebat dalam persidangan ketika saya menjadi ahli, selalu dikatakan bahwa ini kan persoalan pidana, ada sanksi pidananya. Ketika ini ada sanksi pidananya, maka ini adalah hukum pidana. Saya katakan bukan. Ini hukum pidana yang berada di bawah penguasaan hukum administrasi negara. Hukum pidana ini tidak sama dengan hukum pidana yang ada di dalam KUHP. Terus dikatakan, itu makanya disebut pidana khusus. Salah, saya katakan salah. Kalau Anda berbicara bahwa ini adalah tindak pidana khusus, maka asas hukum dari hukum administrasi yang mengatur dalam ranah norma hukum primernya itu menjadi hilang. Anda tidak menguasai itu. Yang Anda tahu bahwa ini adalah sanksi pidana, maka berlakulah asas-asas hukum pidana. Tidak. Pasal ini adanya berada di dalam undang-undang yang bersifat hukum administrasi negara. Artinya apa? Asas hukum yang utama adalah asas hukum administrasi negara, bukan asas pidana. Itu sebabnya ketika hukum administrasi dengan hukum pidana itu ketemu atau bercampur, maka muncullah asas hukum yang dikenal dengan istilah HAPREH, yaitu hukum pidana sebagai pembantu hukum administrasi negara. Jadi bukan tindak pidana khusus. Harusnya penyebutannya adalah tindak pidana administrasi tetap. Kenapa? Karena asas utama dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran dalam undang-undang yang tunduk dalam hukum administrasi adalah asas hukum administrasi, bukan asas hukum pidana. HAPREH itu tidak sama dengan ultimum remedium. Kalau ultimum remedium, jika ada model penyelesaian lain, maka gunakan penyelesaian itu terlebih dahulu sebelum masuk ke pidana. Kalau bisa diselesaikan secara perdata, selesaikan secara perdata. Kalau bisa diselesaikan secara administratif, diselesaikan secara administratif. Kalau dua-duanya tidak bisa, baru secara pidana. Itu ultimum remedium. Tapi kalau HAPREH, pidana konsepnya adalah hukum pidana sebagai pembantu hukum administrasi negara, maka hukum pidana hanya bisa digunakan
untuk menekan seseorang yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam hukum administrasi negara agar patuh terhadap peraturan-peraturan tersebut. Contoh misalnya, si A pengusaha tambang yang menambang di daerah X tanpa izin tambang, ya, ditegur oleh bidang pengawasan. Tadi ada bidang pengawasan ya di awal. Anda harus mengurus izin tambang. Itu tegurannya. Dia nggak mau nih, nggak mau ngurus izin. Kalau Anda nggak mau ngurus izin, saya kasih sanksi administratif bayar denda. Nggak mau juga. Digugat perdata. Kalah nih pengusahanya. Nggak mau juga mentaatinya. Baru masuk pidana itu. Ya, di proses pidananya dengan satu bentuk logika, kalau Anda tidak mau menjalankan sanksi-sanksi yang tadi sudah dijatuhkan, sanksi administrasi yang berat tidak mau dijalankan, maka sanksi pidana akan saya terapkan. Itu fungsi dari hukum pidana dalam undang-undang administrasi. Itulah asas haprehnya. Dipergunakan hukum pidana untuk menekan seseorang atau pelaku usaha agar patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan untuk penjerahan. Jaksa seringkali menggunakan istilah, kalau menggunakan asas ini berarti tidak ada efek jerahnya loh. Memang bukan untuk mencari efek jerah. Karena undang-undangnya filosofinya adalah tadi besturzok, mencari kesejahteraan umum, mencari kemanfaatan bersama. Itu konsep dasar dari undang-undang yang bersifat hukum administrasi negara. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Tadi seperti saya katakan, paradigma penegakan hukum itu merasa sudah final dengan mengatakan positivisme hukum selesai sudah. Gitu. Ada sanksi pidananya, maka ada nah, jadi bagaimana tadi? Ada gangguan tadi soalnya. Asas hapreh ini merupakan asas penyelesaian sengketa ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum administrasi negara. Nanti kita bisa kembangkan model ini. Saya berharap Anda punya banyak pertanyaan terhadap tema yang satu ini ya, yang nanti akan kita diskusikan dalam tatap muka online ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, untuk mengkaji seperti ini, maka ya seorang sarjana hukum terutama yang sudah pada taraf S2, maka dalam setiap pembahasan atau kajian terhadap permasalahan bidang hukum, maka skema dari pola penalaran itu diawali dengan konstruksi terhadap disiplin nilai dan disiplin ilmu hukum. Ya. Disiplin nilai itu terdiri dari nilai asas norma. Disiplin ilmu hukum terdiri dari filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatika hukum. Jadi antara dogmatika dan norma hukum ini levelnya sama gitu ya. Dogmatika hukum itu yang dikaji adalah peraturan perundang-undangan. Sedangkan norma ini yang mengkaji mengenai norma hukumnya. Nah, kedua disiplin ini nanti harus berujung kepada satu tataran yang saya sebut sebagai tataran praksis. Jadi antara teori dan praktek itu menjadi satu, atau penerapan teori dalam ranah praktek. Ya. Saya menyebutnya dengan istilah praksis, bukan praktis ya. Praktis atau praktik itu beda. Gitu.
Kalau dalam konteks saya praktik itu sifat pragmatisnya tinggi. Ada nuansa pragmatis lah dalam konsep praktek. Tapi kalau praksis itu bagaimana mengejawantahkan atau menerapkan teori dalam praktek, ya. Jadi dua disiplin ini harus turut menuansai pembahasan-pembahasan dalam kaitannya dengan permasalahan hukum. Jadi bukan cuma sekedar cukup dibahas dari sisi dogmatik atau norma saja gitu, tapi juga kita harus melihat asasnya, harus melihat nilainya. Kita tahu dalam dalam perkuliahan PIH waktu S1 dulu gitu ya, norma tidak boleh melanggar asas, asas tidak boleh melanggar nilai. Jadi caranya menguji norma adalah pertama bisa diuji dengan norma itu sendiri, atau kedua diuji dengan asas, atau juga ketiga diuji langsung dengan nilai ketika asasnya tidak ada. Oke, bagaimana contoh pemakaiannya misalnya? Contoh pemakaiannya kita bisa lihat pada uh, slide berikutnya. Oke, nah misalnya mengenai izin pertambangan, ya, izin pertambangan. Nah, kalau kita tarik ke nilai, ya, maka izin pertambangan itu ditujukan untuk mencapai kesejahteraan umum, ya, itu nilainya tuh. Atau izin pertambangan itu dipergunakan agar alam semesta diakui sebagai satu ekosistem bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, turunkan dalam bentuk asas atau teori hukum misalnya, izin pertambangan itu merupakan suatu pertambangan itu sendiri merupakan suatu perbuatan yang merusak alam. Dia adalah perbuatan tercela. Kalau yang di atas alam, ya, nilai alam itu dipergunakan untuk kesejahteraan umum. Alam itu merupakan ekosistem bagi kelangsungan hidup manusia. Turun tingkatannya ke dalam asas, kaitannya dengan objek pertambangan. Pertambangan itu intinya adalah merusak alam, karena kan menggali itu, mengeksplor, merupakan perbuatan tercela itu dalam konteks tataran asas. Tapi dalam norma pertambangan itu diperbolehkan menambang dengan syarat memenuhi perizinan. Jadi pertambangan itu adalah perbuatan yang tercela tapi diizinkan. Perbuatan yang tercela sehingga ketika seseorang atau pelaku usaha ingin melakukan perbuatan tersebut harus memperoleh izin dulu. Sama misalnya kalau dalam pidana menahan orang itu melanggar HAM tidak? Menahan orang itu kan artinya mengekang kebebasan sementara seseorang. Mengekang kebebasan itu kan melanggar HAM. Tapi dia menjadi tidak melanggar HAM ketika negara membuat suatu peraturan, pasal 20 KUHP, untuk kepentingan penyidik berwenang melakukan penahanan, untuk kepentingan penuntutan jaksa berwenang melakukan penahanan, untuk kepentingan pengadilan hakim berwenang melakukan penahanan. Perbuatan yang dilarang disahkan dalam bentuk norma. Tambang itu perbuatan yang dilarang karena merusak, tapi menjadi boleh karena ada izin. Tentunya izin itu nanti ada persyaratan-persyaratannya. Nah, praksisnya gimana? Ketika izin sudah diberikan, praksisnya izin tidak diberikan, ada penilaian dulu. Jadi bukan cuma sekedar langsung memberikan izin, mengajukan permohonan langsung dapat izin, enggak, dinilai dulu. Layak nggak dapat izinnya?
Kalau dalam penilaiannya layak, maka diberikan izin. Nah, setelah diberikan izin, diawasi cara penggunaan izin tersebut digunakan atau tidak. Kalau digunakan sesuai atau tidak. Kalau tidak digunakan, kenapa? Dicabut izinnya kalau tidak digunakan. Akan diberikan izinnya kepada orang lain. Loh, kenapa kok izinnya malah diberikan ke orang lain? Karena isi kandungan sumber daya alam dalam hal pertambangan itu akan dimanfaatkan oleh orang lain untuk kepentingan umum. Praksisnya di situ, ya. Jadi semua permasalahan hukum itu kalau dikaji bisa dilakukan secara bertingkat, berjenjang begini nih ya, cara pengajiannya. Oke, saya harapkan ini nanti akan memunculkan banyak pertanyaan ketika nanti kita melakukan kuliah online. Untuk sesi kedua hari ini cukup sekian.